Pemilihan pemimpin sekte Tang dimulai. Mari kita mulai. Terima kasih telah memberi. Terima kasih sudah Siapa yang mau bertarung denganku? Bagaimana dengan kemajuan ilmu bela dirimu, adik perempuan? Kakak, itu tidak adil. Zijun baru berusia 7 tahun, fisik kalian tidak seimbang sama sekali. Jangan khawatir, adik, karena aku yakin padamu, aku ingin melihat kemampuanmu. Meskipun masih muda, dia adalah lawan yang patut dihormati. Kakak benar, ini bukan soal usia. Usaha maksimal adalah penghormatan terbesar. Aku akui, aku kalah. Kamu tumbuh begitu cepat, aku tak bisa mengejarmu. Sekarang giliranku. Ayo, mari kita berlatih. Setuju. Terima kasih sudah mengalah. Bakatmu luar biasa, adikku. Aku akui, aku kalah. Ayah. Jun, ayah bangga padamu, tapi aku datang untuk sesuatu yang lain. Aku adalah tantangan terakhirmu. Adik 7 tahun. Dia mengalahkanku dalam 1 pukulan. Bakatnya luar biasa. Bahkan terlihat lebih... Sekte Tang memiliki jenius baru. Pemimpin berikutnya adalah adik perempuan. Aku kalah. Para saudara, izinkan saya mengumumkan mulai dari sekarang. Zijun adalah pemimpin baru. Dia akan membawa Tang ke kemuliaan. Pemimpin baru tiba. Pedang naga menyerap darah. Ayah. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan melindungi sekte Tang. Zijun, kamu jenius bela diri. Pada usia 7, jadi pemimpin sekte Tang. Menjadi pemimpin lebih awal, tapi perlu tahu. Kemampuan besar, tanggung jawab besar. Seberapa besar tanggung jawab ini? Guru, sila adik perempuan kecil tumbuh. Adik perempuan kecil tumbuh bersama kami. Kami pasti akan mendukungnya sepenuh hati. Betul, guru. Adik perempuan jenius bela diri, kami hormati. Selamat, guru. Selamat kepada sekte Tang. Para hadirin, ayo kita rayakan pemimpin baru sekte Tang. Kakak Xiaowu, saya masih kecil. Anak kecil tidak boleh minum. Pemimpin, saya siapkan jus. Terima kasih senior. Saya pimpin Tang menuju sukses. Terima kasih, pemimpin. Kalian memanggilnya apa? Pemimpin. Ahoy, Ju. Tang Qingsan, kamu janji. Jangan biarkan anak-anak terlibat dalam konflik. Aku hidup bersamamu begitu lama. Mengajari bela diri diam-diam. Lupa. Keluargaku tewas dalam perkelahian antar sekte. Astaga, brengsek. 100 juta. Diam. Bukan ayah yang minta, tapi saya yang ingin belajar. Saya suka belajar. Saya ingin melanjutkan tradisi sekte Tang. Saya ingin melindunginya seperti ayah. Apakah semuanya kamu ajarkan padanya? Chunju, kamu tahu alasannya. Kami damai hanya karena dominasi tunggal dari sekte Tang. Sekte kecil harus diam. Stabilitas wilayah sangat bergantung pada sekte Tang. Hanya alasan egois. Aku tidak akan percaya lagi. Bobo, ingin melindungi keluarga Tang. Aku minta kamu jaga Tang. Setuju. Semua sudah selesai. Mengapa harus seperti ini? Qingsan, Tang. Kamu tak mengerti sakit kehilangan keluarga. Aku ingin cerai. Apakah kamu akan ikut ibu atau tetap di sini bersama ayah? Ibu, jangan. Aku tidak mau kalian berpisah. Aku ingin kita semua hidup bersama dengan tenang. Ibu, ayah, aku tidak mau terpisah dari kalian maupun dari kakak. Anakmu baik-baik saja. Sepertinya kalian, ayah dan anak, sudah kehilangan akal karena pertikaian sekte. Jika kamu jaga Tang, aku bawa dokumen. Dokumen, ayo pergi.
Jangan, aku tidak mau terpisah dari adik. Kakak, kakak. Adia. Kakak, kakak, kakak. Adik, kakak, kakak, kakak. Ayah, aku tidak ingin keluarga terpisah. Abumu, suatu hari nanti akan mengerti kita. Si Jun, berkaitan dengan surat-surat keluarga dekatmu, ikatan tak terpisahkan. Keluarga yang selamanya bersama. Keluarga abadi. Tan King Sen, kamu bicara terlalu cepat. Aku datang hari ini untuk memisahkan keluargamu. Apa yang kamu lakukan di wilayah suci tangan? Masuk dilarang. Hari ini saya memecah belah rumah tangga. Aku akan menghancurkan tangan. Lenyap dari Lingzhou. Pengurus Lingzhou baru. Maju. Hancurkan tangan. Kamu tiba? Haha. Waspada. Kenapa aku? Kau lakukan apa padaku? Kamu seharusnya tahu sendiri. Kenapa malah tanya saya? Orang luar, bagaimana aku pengaruhi kalian? Meminum racun itu? Hahaha. Kenapa kamu hianati keluarga? Bukankah kamu sadar niat jahat sekte Daluo? Saya di keluarga Tang. Cuma pembersih, tapi sekte Daluo menjadikan saya sebagai pemimpin. Seperti keluarga Tang seperti ini. Tanpa visi hanya pantas. Hilang dari Lingzhou. Lenyap dari Lingzhou. Anda, ini bakat hebat dari keluarga Tang. Sepertinya biasa saja. Habisi mereka semua. Dari sekarang. Sekte Daluo. Terbesar di Lingzhou. Yaitu sekte terbesar di seluruh Lingzhou. Nai. Ayo pergi. Guru! Guru! Ayah, ayah, ayo berangkat. Cepat lari. Ayo lari. Bapak, Ayah. Ayo pergi. Jangan. Ayah demi selamatkan aku. Benar. Ayah demi selamatkan aku. Bukan begitu. Guru berkorban untuk Tang Sekte. Ketua, silakan tenangkan hati membalas dendam atas nama guru. Memulihkan Tang Sekte, kejayaan Lingzhou. Tapi, tersisa 3 dari Tang Sekte. Jaga tenaga kita. Saya masih sangat muda buat lawan Zhang Wuhang. Beri saya 20 tahun, saya akan meditasi di Lingzhou. 20 tahun, kita kembalikan kejayaan Tang Sekte. Ya, ketua. Tang Zijun melindungi perbatasan, menyelamatkan kaisar. Diangkat sebagai Jenderal Ling Xiao, memperoleh kemuliaan yang tak tertandingi. Hormat pada Jenderal Ling Xiao. Astaga, 2 botol lagi. Berlatih di perbatasan. menyelamatkan Raja Naga. Gelar Jenderal Ling Xiao. Waktu 20 tahun habis. Saya harus berangkat. Sejak hari ini, urusan gedung Ling Xiao serahkan ke pengawas Meng. Akan kembali ke rumah Iya.
kakak senior pria wanita. Memulihkan sekte Tang. Fata, telah 20 tahun berlalu. Di mana kamu? Orang ini, kenapa rasanya begitu familiar? Jangan menghalangi jalur. Lei Qiuvan, Komandan Senko suka babi, kamu kalah. Tang Sekte terlantar, cocok jadi kandang babi. 20 tahun telah berlalu. Kamu masih tetap di sini. Aku janji bertemu setelah 20 tahun. Pengkhianat Tang Sekte, selama aku hidup, aku tak akan biarkanmu mencemar. Hari ini, aku pakai aturan Tang Sekte. Bersihkan dengan aturan Tang Sekte. Ini katamu sendiri, aturan Tang Sekte. Kita bertarung sampai kamu mati atau menyerah. Berhenti, aku dari Tang Sekte. Tahu aturan Tang Sekte? Cukup basa-basi, lihat jurusku. Lei Qiuvan, 20 tahun lalu kamu kalah dariku, sekarang pun sama, mulai hari ini. Tang Sekte jadi kandang babi. Lei Qiuvan, aku bukan lagi junior yang lemah seperti dulu. Aku ketua Elder Daluo Sect. Lingzhou, wilayah Tang Sekte. Ini akan jadi kandang babi. Membuat hati senang. Para sisa-sisa Tang Sekte, ada yang mau coba? Siapa yang menantang? Wugang, penjahat pengkhianat. Pengkhianat, terima pukulan ini. Sekarang Wugang jauh lebih kuat. Kakak pasti kalah. Pasti kalah. Tang Sek hanya sebatas ini. Hebatkah kalian? 20 tahun lagi pun apa bedanya? Hancurkan Tang Sek. Ada sisa Tang Sek. Anak perempuan 7 tahun dulu. Apa dia pantas jadi pemimpin? Mungkin mati, siapa tahu? Dia belum tentu mati. Biar dia yang duluan. Kamu siapa sampai bisa melawan aku? Habisi sisa Tang Sek. Aku bagian dari Tang Sek, bukan sisa-sisanya. Tanah Tang Sek. Ini bukan tempat kotor. Dia sangat mirip Wenshu. Mustahil ibu tak akan izinkan. Kamu anggota Tang Sek apa? Dulu cuma 3 orang yang bisa kabur dariku dan 2 di antaranya sudah kubuat babak pemimpin cilik 7 tahun. Sudah meninggal lama. Ngomong apa? Dia sudah tiada. Aku bakal nyabarin kamu. Ayo masuk. Jalan surga, kamu tolak. Kamu nekat masuk neraka, inilah hukumannya. Baiklah, aku akan kasih. Tidak mungkin. Dia terlalu lemah dibanding Wugang. Ilmu dasarnya juga lemah kalau melawan orang sekejam Wugang. Tidak ada jalan keluar. Kamu ini pengecut pembelot. Hari ini yang harus mati adalah kamu. Ini barulah keadilan alam. Pengen mati ya? Gak ada. Hancurkan pengkhianat Tang Sek. Aku mati pun gak akan nyesel. Ilmu bela dirinya acak-acak lo terus begitu. Wugang akan bunuh dia. Kakinya tampak goyah. Serang bagian bawah. Seorang wanita tidak pantas ikut campur. Jangan komando tanpa bela diri. Keterampilan Wugang jauh melampaui menyerah bertahan berarti kalah dalam satu gerakan.
Tidak ada harapan. Tidak ada tanda-tanda bahwa kakinya goyah, menyerang langsung. Bisa diimbangi. Teknik kaki naga terbang. Fokuskan semua energi pada serang pinggulnya dengan lutut. Ada kelemahan. Aku menang. Kamu berhasil menebaknya. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Bugang kuat. Serangan anak muda bisa bikin dia jatuh. Ada kecurangan di sini. Bukan? Mengabaikan dengan enteng. Kesalahan fatal bagi prajurit. Kamu salah memimpin, tidak tahu diri. Mustahil dia menyakiti Wugang. Bertindak keras, dia menyerang. Biasanya fatal, tapi kali ini lebih lemah. Sangat ramai. Berhenti bertarung. Akui kekalahanmu. Hidup jika menyerah. Anggota Tangsek. Lebih baik mati berdiri. Kakak mengajarkan. Ibu larang bela diri. Kami belajar secara diam-diam, jadi jaga rahasia kakak, adik. Anggota Tangsek, mati berdiri daripada kalah. Bisakah jadi dia? Bersiaplah mati. Surga hancurkan Tangsek. Di mana kamu? Pejun. Kalau kamu tak kembali, Tangsek kita akan dimusnahkan oleh pengkhianat ini. Adia. Fatah. Benar-benar dokumen resmi. Menyerahlah cepat. Jangan lanjut bertarung. Kamu bukan lawannya. Apu tidak akan menyerah sama sekali. Suara lagu aku. Berkas. Menyerahlah, kakak memohon padamu. Nona, kamu masih bisa bernapas. Ini berkas kakakku. Serah diri aja. Biar kakak yang urusin sisanya. Boleh kan? Terlambat menyerah. Musuhmu. Aku ini. 1, 2, 3, 4. Gadis, dari mana kamu? Beraninya kamu menghadapiku. Dari mana nggak penting. Harus dihajar. Pengecut. Baru tadi kamu untung karena kelengahanku. Coba lagi kalau berani. Dia nggak akan lakukan itu. Dia benar-benar berhasil mengalahkan Wugang. Siapakah dia? Lihat teknik gerakannya ini. Gerakan mirip sekte Tang. Mirip dengan seseorang. Kelihatannya. Saudaraku. Tang Zijun. Pemimpin sekte. Jadi kamu. Benar sekali. Aku adalah Tang Wenshu. Baru tadi aku keliru mengira dia adalah kakakku. Aku tidak boleh menyerah. Orang yang seharusnya mengalahkan Wugang adalah aku. Entah dia pemimpin sekte atau bukan, aku yakin dia akan menang. Kamu akan mati di sini. Yang akan mati adalah kamu. Apa gunanya membela sekte Tang? Sekte Tang sudah berakhir. Jangan anggap kamu bisa sombong hanya karena sedikit keahlian. Apa hakmu mengatakan itu? Kamu lupa bagaimana aku baru saja menghajar kamu seperti anjing. Sungguh sombong. Jangan anggap kamu bisa menang hanya karena keberuntungan. Siapa yang memberi keberanianmu? Itu tidak urusanmu. Itu masalahku. Hal yang terpenting adalah, apakah kamu bisa mengalahkan? Kamu pasti paham. Kamu pasti paham. Seorang gadis muda yang masih setengah dewasa berani sombong di hadapanku. Wanita lahir lemah, mereka hanya pantas patuh pada pria. Wanita tidak kalah dari pria. Sudah banyak pria yang kalah dariku. Aku tunjukkan. Seorang wanita bisa mengalahkanmu. Kamu harus waspada. Kekuatan Wugang telah sepenuhnya kembali. Kalau nggak bisa mengalahkannya, jangan nekat. Jangan khawatir. Dia tidak bisa mengalahkanku. Aku bakal bikin dia berlutut. Jangan bermimpi, kamu cuma perempuan lemah yang nggak bisa apa-apa. Cuma butuh 3 jurus untuk bikin kamu menyerah. Sisa-sisa keluarga Tang. Mengandalkan seorang wanita untuk harapan masa depan itu mustahil. Kamu tak bisa mengalahkanku.
Kamu saat ini napasnya tidak teratur. Jurusnya kacau. Nggak ada tanda-tanda jago bela diri. Kamu tak bisa mengalahkanku. Kamu saat ini nafasnya terasa tidak teratur. Gerakan bela dirinya kacau. Dia bukan ahli bela diri. Berhenti pura-pura paham, kamu tidak tahu apa-apa. Sepertinya kamu menggunakan teknik dari sekte Dielu. Faktanya, tubuhmu menunjukkan teknik tangsek. Orang ini, Siapakah dia sebenarnya? bagaimana dia tahu masalahku? Di geng, hukumanmu karena melawan guru. Kamu tidak tahu berterima kasih. Bunuh banyak murid, akhirnya mati menderita. Hari ini, dendammu dengan tangsek. Aku akan mengakhiri semuanya. Kamu ingin mati. Anak perempuan, sepertinya kamu akan mati di sini. Baiklah, salahkan dirimu. Lihat jurusku. Biar kamu mati lebih cepat. Mustahil. Mustahil. Kenapa kamu mudah menangkis seranganku? Wanita ini ternyata sangat kuat. Dia tangkis pukulan Wugang dengan mudah. Betul, Wugang. Setelah berguru pada Daluo, keterampilannya meloncat. Tidak ada yang bisa tembus. Aku awalnya mengira, ternyata bukan sekadar omongan. Mengalahkanku berhasil. Bagaimana mungkin hal itu tidak mungkin? Sudah kubilang. Banyak pria yang telah kalah di tanganku. Jangan terlalu curiga. Pasti ada tipu daya. Bagaimana bisa mengalahkanku? Pukulanmu cuma meminjam momentum. Kamu hanya membuat tekanan mental pada musuh. Tekanan ini tak berarti bagiku. Tidak ada gunanya. Pukulanmu cuma meminjam momentum. Kamu hanya menciptakan tekanan mental pada lawan. Namun tekanan ini tidak berpengaruh padaku. Kamu yakin dengan kata-katamu? Aku jelaskan lebih mudah. Pukulanmu terlalu lemah. Gerakanmu tak akan mengenai aku. Orang ini harus dihapuskan. Belum cukup pelajaran tadi. Fokus pada pukulan kananmu membuatmu tidak stabil. Tidak bisa berdiri. Bagaimana mungkin bisa mengalahkanku? Kata-katamu kini balas padamu. Hanya kamu saja. Mampukah kamu mengalahkanku? Harapan kosong. Kamu. Kemampuan si wanita pahlawan begitu luar biasa. Siapa sangka dia sebaik ini? Seluruh daerah Lingzhou. Sedikit yang bisa melawan. Pengamatannya luar biasa. Dapat langsung membaca kelemahan lawan saat serangan dilancarkan. Mirip sekali dengan sang pemimpin. Jika pemimpin ada, melakukan yang sama, melawan demi sekte kita. Kubilang, kamu tak akan menang. Lihatlah keadaanmu sekarang. Seperti yang kalah. Aku terlalu malas menyerang wanita. Kenapa tidak menyerang wanita? Aku lihat gerakanmu. Mengarah ke wajahnya. Ingin membunuhnya. Jangan ngomong seenaknya. Kekuatanku mana mungkin kalah sama cewek. Aku sengaja kasih dia celah. Sengaja bikin lubang kecil. Tiap langkahmu barusan. Tepat di tempat vital. Sengaja bikin lubang kecil. Tiap langkahmu barusan. Tepat di tempat vital. Kalian masih amatiran. Aku sudah ampunin, tapi kalian gak tahu diri. Kalau gitu, biarin aja Tauda Ichiro yang lawan kalian. Apaan sih Tauda itu? Dia kuat ya? Wajar juga. Menurutmu, semua pahlawan di dunia pasti hebat. Bukannya, kamu juga terlalu lemah. Up and. Dia aja nggak tahu Tauda Ichiro. Satria terkuat negara Sakura. Hanya pemimpin dan Jenderal Ling Xiao bisa mengalahkannya. Si brengsek gemuk itu menggunakan bobot 10 kali lebih kuat dari Wugang. Hanya sedikit orang di dunia yang bersedia melawannya. Kami tidak akan bertarung lagi. Kami menyerah. Dendam keluarga Tang. Jangan tambahkan korban. Dendam keluarga Tang. Apa kamu menyerah?
Apakah kamu ingin arwah Tang tidak pernah tenang? Tang Wenshu, anak keluarga Tang, tarik kata-katamu. Pertempuran ini, Aku akan mengambil alih tempatmu. Mari pergi. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Seolah-olah seperti dia pernah mengalaminya. Dendam karena keluarga dimusnahkan. Kamu mengalahkan Wugang. Wanita kecil itu cukup unik. Ayah, tunjukkan kekuatanmu. Kamu boleh memulai duluan. fokus di titik Tanzong, itu adalah gerbang hidup. Juga gerbang kematian. Memukul titik Tanzong akan menyebabkan kematian. Nona kecil, sebaiknya kamu menyerah dan minta maaf pada Elder Wu. Maaf saja tidak cukup. Kamu bikin aku malu. Bagaimana? Lupakan harga dirimu, merangkaklah, bersihkan kakiku, baru aku pikirkan untuk memaafkanmu. Tenang saja, pertarungan belum dimulai. Ini baru awal. Dia tidak akan bisa melawan Daito Ichiro. Dia bukan Jenderal Ling Xiao. Tidak ada bandingannya. Bakat kakakku. Kenapa kamu sombong? Gunakan jurus andalanmu. Biarkan dia menyaksikan kekuatan pejuang nomor 1 dari negara Sakura. Pejuang Sakura. Nama panggilan itu mirip sekali ucapan anak 3 tahun. Perempuan brengsek. Muka saja nggak dihargai. Pinggang kecil, pantat besar, mau lepas baju sekarang. Biarin aku cek dulu di sini. Kalau aku puas, mungkin aku bawa pulang buat ngebantu rumah tangga. Aku akan bawa kamu pulang untuk hidup bersama. Jangan omong kosong di sini. Dimulai. Ayo. Kecil-kecil cabrawit. Belum ada yang bisa menahan 5 pukulan dariku. Apakah kamu berarti aku punya kesempatan untuk mengalahkanmu? Namun sayangnya, harapanmu akan pupus. Tadi cuma segelintir dari kekuatanku. Lalu dari mana kamu tahu? Inilah seluruh kekuatanku. Dasar gadis kecil. Mungkin itulah batasmu, hanya sisa kekuatanmu. Waspada. Nama kamu Ichiro Jerami, ya? Aku ingatmu, wanita menjijikan. Namaku Ichiro. Pahlawan besar dari prajurit nomor 1. Kamu berani hina namaku. Ini bunuh diri. Itu jurus andalan Ichiro Daiten. Gerakan pertama, tangkap. Gerakan kedua, kunci leher musuh. Ingin wanita ksatria tersedak hingga mati. Astaga! Gimana tuh? Badannya setegar Ichiro Daiten, ditambah kekuatan yang luar biasa. Hampir tak ada yang lolos dari serangannya. Apapun alasannya, dia melindungi sekte Tang kita. Kita harus selamatkan dia. Itu saja kemampuanmu. Bukankah ini mempermalukanmu? Lawan-lawanmu dulu lemah. Bertemu kami, kau akan mati tanpa kehormatan. Selanjutnya, terimalah ajalmu. Siapkan dirimu, kami akan menyerang dan menyelamatkan wanita ini. Badannya sangat besar, namun dia kurang cerdas. Mencari cara untuk menyerangmu. Tak disangka kau beri kesempatan. Jika sudah begitu. Pergi. Apa yang kamu rencanakan? Kalau begitu, akhiri hidupmu. Aku pikir kamu bisa melakukan sesuatu padaku. Ternyata cuma omong kosong belaka. Apa yang terjadi di sini? Ingatlah, kamu hanya seorang wanita lemah. Tubuhku kokoh seperti baja. Bagaimana mungkin wanita bisa mengalahkanku? Benarkah? Jangan sombong, nanti nasibmu lebih buruk. Dasar anak durhaka. Belum pernah kulihat orang menuju kematian seperti kamu. Karena aku mengalahkanmu sekali. Aku bisa melakukannya lagi. Lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Saya yakin. Cukup hitung sampai 3. Langsung mati di tempat. Dengan sentuhan lemahmu tadi, kamu pikir bisa membuatku muntah darah. Lucu sampai ngakak. Betul. Kamu pasti menganggapnya mainan saja. Dia bicara agak dramatis. Sangat berlebihan. Mungkin ini
Orang Jianghu bebas aturan. Karena seranganmu gagal, sekarang giliranmu mati. Ayo sekarang, hentikan Kitada itu pengecut. Waktu habis. 3, 2, 1. Sudah kubilang, kamu akan mati. Lihat, Kitada, dia benar-benar jatuh. Sepertinya wanita itu benar tentang jatuh dalam 3 detik. 6. Dia sudah mati. Apa trik licikmu? Akui sekarang. Sudahlah, aku akan suruh Dota hadapi wanita ini. Siapa sangka dia begitu kuat. Sepertinya hari ini mengorbankan segalanya. Nyawanya harus diselamatkan. Nyawanya harus tetap. Dia adalah pejuang terbaik dari Jepang. Mustahil mengalahkannya, namun dia sudah tewas. Kekuatannya jelas lebih besar daripada Dotaro. Sejak awal hingga akhir, dia tampak sangat tenang. Ternyata jebakan sengaja. Itu adalah peluang yang disengaja. Apa yang kau maksud? Baru saja mendekati Dotaro untuk cari kelemahan. Terlalu kuat. Hanya kakakku yang bisa bersaing dengannya. Kalau kakakku masih hidup, dia pasti sama kuatnya seperti dia. Jika pimpinan kembali, pasti bisa menang, bukan? Ugang dan si gemuk sudah mati. Sekarang akui kesalahanmu. Dotaro pengawal San Goku Meiji. Sulit jelaskan. Wanita gila bunuh. Susah lapor San Goku dan Guru Zhang. Ugang, cepat bicara. Dotaro sudah mati. Permintaan maaf keluarga Tang di sini. Arwah keluarga Tang memohon ampun. Cukup omong kosong. Siapa kamu? Jangan berisik di tempat ini. Kamu masih belum mau bertobat. Apa pentingnya? Kamu sudah menang. Perempuan brengsek, kamu telah membunuhnya. Prajurit Sakura, hari ini kamu tidak bisa pergi. Zhang Wohang makan dengan Sanjo Meiji. Kirim orang cari dia, bilang wanita gila. Masalah dengan Taneda Ichiro tidak akan sampai ke saya. Ugang, apa rencana jahatmu kali ini? Cepat minta maaf. Sekarang kalian dari sekte Tang ingin berbuat curang dan mencari cara mudah. Jelas kamu sudah kelewatan, makanya ksatria wanita ini turun tangan untuk kamu sungguh memutarbalikkan fakta. Itulah. Ugang, sekte Daro dan negara Sakura janji apa? Mengkhianati sekte demi bergabung. Lupa budi, tidak loyal. Cukup basa-basi di sini. Kalian bilang ikuti aturan sekte Tang. Aturan sekte Tang adalah pertarungan 1 lawan 1. Sekarang ada orang luar. Aku akan membantu kalian melawan musuh. Kalian telah melakukan kesalahan. Apa yang kamu mau? Ini yang aku inginkan. Kamu telah membunuh pengawal pribadi penting ini. Kamu, pelaku utama, harus meminta maaf kepada Tuan Yamaguchi sekarang. Dia sedang berada dalam acara penting pada hari ini. Tidak bisa kabur. Itu mustahil. Bagaimana aku bisa lupa padamu? Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan ini. Kalian akan bertemu mereka di dunia lain. Ini adalah penghormatan terakhirku untuk Tangmen. Kamu seperti hewan. Kamu bukan layak disebut manusia. Kamu tidak bisa membawa siapapun dari sini. Tangmen. Kami tidak melanggar apapun. Masih membandel ya? Aku bisa bilang karena dia memang dari Tangmen. Coba katakan, siapa wanita itu sebenarnya? Apa hubungannya dengan Tangmen? Dia kakakku, Tang Zijun. 20 tahun lalu, pemimpin terakhir Tangmen. Apakah ini cukup jelas? Adikku, benarkah ini? Dia tahu identitasku. Ugang dan sektenya kuat. Kamu mungkin tak sanggup. Terima dulu status ini. Mungkin bisa menjaga dirimu. Dia tidak membenci karena bencana keluarga. Belum berubah menjadi orang yang kejam. Masih sama seperti dulu, selalu memperhatikan orang lain. Kakak akan menjagamu. Kalau aku mengaku Tang Zijun, mereka akan melindungiku sampai mati. Aku tak mau mereka kena masalah lagi. Sekte Tang musnah. Tang Zijun hilang tanpa jejak, entah hidup atau mati. Kamu sembarangan mengatakan wanita ini adalah pemimpin Tang yang hilang. Jangan anggap aku bodoh. Pengkhianat. Adikku takkan salah kenal kakaknya. Lihat baik-baik, bajingan. Aku adalah Tang Zijun. Dia. Apakah benar pemimpinnya kembali? Kamu Tang Zijun, apa artinya? Karena kamu membunuh pengawal Yamaguchi, kalian harus minta maaf padanya.
Kakakku baru pulang. Setelah pertarungan berat, dia perlu istirahat. Saya mewakili Tang Men untuk bertemu San Kou. Tunggu dulu. Kamu satu-satunya keturunan guru. Sebagai kakak tertua, saya janji menjaga kamu. Saya wakili Tang Men melawan mereka. Itu tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin aku biarkanmu pergi sendiri. Pergi pun percuma, hanya jadi korban. Saya murid tertua Tang Men. Selama saya masih hidup, jangan mati sia-sia. Biar aku saja yang pergi. Melindungi Tang Men adalah tanggung jawab saya. Ini bukan tanggung jawabmu. Murid Tang Men tetap kompak seperti dulu. Berhenti bertengkar. Biar aku saja yang pergi. Tidak bisa. Kamu. Tak mungkin kau berisiko. Kamu kan sudah bilang, aku adalah kakakmu. Pemimpin Tang Men cukup ini. Aku harus melindungimu. Saya juga harus menjaga. Dia pura-pura jadi pemimpin Tang. Dia begitu gila melindungi kita, mungkin kakakku juga akan melakukan. Mungkin dia juga lakukan itu. Kakak, aku rindu padamu. Tapi... Tidak ada alasan. Melindungi Tang adalah tugasku. Aku pergi. Kalian semua, sampai kapan kalian ragu? Siapa mau ikut keputusan sudah? Aku akan ikut denganmu. Ini cocok dengan harapanku. Hanya si imut yang kuat di sini. Jika pemimpin mengurusnya, 3 orang tersisa. Mereka adalah mangsa saya. Saya bebas melakukan apapun. Setelah hari ini di dunia ini, tidak ada yang akan selamat dari sekte Tang. Kamu cukup berani. Jangan banyak bicara, ikuti aku sekarang. Menangis dan minta maaf kepada Tuan San Goku. Tunggu sebentar, kami baru saja menemukan pemimpin. Setelah upacara untuk pemimpin, dia boleh pergi denganmu. Aku beri kelonggaran. Nantilah kalian mati di bawah pedangku, aku anggap itu sebagai perbuatan baik. Ini adalah patung roh. Milik anggota Tang Sek dulu. Jiwa korban tipu Hugang. Saya dan kakak-kakak saya dulu. Selamat dari maut dan baru-baru ini berani kembali. Kami rapikan patung roh, lalu kuil terbentuk. Ayah, tidak berbakti. Butuh 20 tahun untuk bisa datang menjengukmu. Ini adalah patung roh bapakku. Pemimpin sebelumnya Tang Sek dulu, Zhang Wuhun masuk dan membunuh ayah saya dengan kejam. Bukan karena Wugang. Saat kami merayakan adik kecil menjadi pemimpin, minuman kami disabotase dengan racun. Mubuh. Bagaimana mungkin Zhang Wuhun berhasil? Akhirnya berhasil. Membahas murid muda kita sangat memilukan hati. Anak berbakat alami. Saat usianya baru 7, mampu melawan pemimpin tua kita dengan hasil imbang. Masa depan gemilang, namun tak terduga. Kini hilang tanpa bekas. Aku bermimpi membunuh Hugang. Dia menyiksa klan Tang. Pengkhianat layak mendapatkan hukuman paling kejam. Siapa sangka dia masih bisa hidup leluasa hingga hari ini. Aku benar-benar membencinya. Aku benci ketidakmampuan membunuhnya. Serta guru muda kita dulu pada waktu itu. Dia punya kesempatan kabur agar melindungi kita bertiga. Tewas akibat Wugang dan Zhang Wuhan. Dipukuli sampai nyawa melayang. Prasasti dari 20 tahun lalu. Mereka membuka jalan dengan mengorbankan nyawa. Nanti suatu hari, aku akan memusnahkan sekte Daluo dan membunuh Wugang. Aku akan bunuh pengkhianat Wugang. 2 tahun. Paman dalam perguruan. Para senior, aku sudah pulang. Aku akan membalas dendammu. Aku sendiri akan membawa Zhang Wuhan dan Wugang. Minta maaf di hadapanmu. Tidak akan lama lagi, pasti akan terjadi. Di samping peringatan ayahku, tempat peringatan ibuku. Dulu dia melarang kami belajar bela diri. Takdir menyulitkan. Dia juga telah meninggal. Mubuh. Setelah 7 tahun, ada juga dokumen. Sampai hari keluarga musnah, dia belum pernah belajar. Kapan dia mulai belajar seni? Aku harus benar-benar memahami hal ini. Ibumu melarangmu belajar. Kenapa kamu tetap belajar? Kembali membangkitkan Tang Sek. Malam ketika Tang Sek dimusnahkan, aku dan ibu kebetulan sedang keluar, lolos dari pembantaian. Kami kembali melihat darah di Tang Sek. Saudaraku hilang. Ibu membawa saya berpindah-pindah demi hidup. Dia harus bekerja keras sambil menghindari sekte dalam Luo. Mengerjakan pekerjaan kotor dan berat.
Setiap malam, mimpi buruk tentang pembantaian 20 tahun lalu. Setiap kali ibu bekerja, saya diam-diam berlatih seni bela diri. Ternyata kakak dan adik kami, walaupun terpisah, sudah 20 tahun berlalu. Hari-hari seperti dulu. Bagaimana ibumu meninggal? Bisakah kamu menceritakannya padaku? Masalah ini, 2 tahun lalu, orang asing datang ke Lingzhou. Mereka mengatakan, dari negara Sakura. Monster itu masuk ke Lingzhou dan mengganggu perbatasan, menikmati penipuan dan pembunuhan. Darah mengalir di mana-mana. Penderitaan di perbatasan Lingzhou. Penduduk menderita parah. Ternyata mereka, kelompok yang kami temui di perbatasan dulu. Mereka ingin membunuh Raja Naga saat menyelamatkan Raja Naga. Mereka dari Jepang. Mereka bahkan telah membunuh ibuku. Inaro Tanaka mati di tanganku dan itu sangat layak. Lalu apa yang terjadi kemudian? Setelah masuk Lingzhou, sekte Delu bergabung dengan mereka. Zhang Wuheng dan Wu Gang memimpin Delu. Melakukan semua tindakan keji hanya untuk menyenangkan Son Goku Meiji. Benar-benar lebih rendah dari binatang. Son Goku punya keanehan. Zhang Wuhang menyuruh bawahannya mencari istri untuk Son Goku. Mereka menangkap semua wanita muda di daerah yang mereka lewati, memenuhi keinginan Son Goku. Beberapa dari perempuan tersebut, ibu baru melahirkan juga diculik. Bayi yang baru lahir tidak punya susu untuk diminum. Meninggal karena kelaparan? Monster tanpa perasaan. Tak layak disebut manusia. Ibu saya meninggal pada waktu itu. Pada saat itu, dia dan tetangganya Buzang menghidupi diri dengan merawat ibu-ibu yang baru melahirkan. Mereka dikenal karena kerja baiknya, lalu Zhang Wuhang mengetahuinya. Mereka ingin membawa ibuku bersama para wanita. Ibuku menolak. Mereka menculik ibuku dan Tante Zhang. Semua tewas. Siapa sangka ibumu menderita hingga mati? Mubu, nantikanlah. Sebentar lagi, Yamaguchi akan minta maaf padamu. Lalu aku akan hukumnya lebih parah. Suasana makin panas. Aku sarankan padamu, simpan air matamu, nanti kamu akan menangis. Siapa yang mengizinkanmu ke sini? Kamu masih berani datang ke sini? Kalian mendapat kesempatan, tapi tidak menghargainya. Waktu cukup meski harus lahir ulang. Segera pergi. Siapa bilang aku tidak akan pergi? Jangan senang dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Belum tentu. Tidak menangis sebelum melihat peti mati. Masih sombong. Nanti kamu bayar. Tim, kenapa muka kalian murung? Tidak mampu mengalahkanku. Simpan alat sinyal kelantang. Kalau terjadi bahaya, aktifkan. Kami akan datang membantu. Akan membalas dendam. Pasti memenuhi janji. Nantikan aku. Akan menyelesaikan segalanya. Sebagai kepala kelantang. Kembali dengan hormat. Siapa yang memberimu izin untuk ke sini, Tang Zijun? Sayangku. Mohon bebaskan saya, Pak Tuan. Bayi saya baru lahir 2 hari dan belum minum susu sama sekali. Akan mati kelaparan jika dibiarkan. Izinkan kami pulang. Suami saya cedera pinggang. Suami saya sakit tanpa perawatan. Akan mati kelaparan. Tuan, mohon tolong kami, bebaskan kami. Aku bawa kalian keluar. Beneran? Pulang yuk. Terima kasih banyak, Pak Tuan. Jangan pergi. Tidak ada yang boleh keluar. Hai! Ada yang berani menghalangiku. Jangan pergi. Tidak boleh pergi. Jangan terlalu sombong. Setelah bertemu pemimpin sekte dan Tuan San Kuci, akan menderita. Tidak sabar lagi untuk bertemu mereka berdua.
Baiklah, gadis muda ini. Ini yang baru kami tangkap. Entah, apakah cocok untuk Bapak? Rasanya lumayan bagus. Saat seluruh wilayah Lingzhou benar-benar menjadi milik Bapak, seperti apa nantinya? Calon Raja Naga memenuhi syarat. Ketika Lingzhou sepenuhnya milik Sakura, tahta Raja Naga, tentu saja pemimpin sekte besar Anda, Zhang Huheng, Tang Zijun. Tang Zijun, pemimpin sekte dan Tuan Shan Gu di ruang depan. Kenapa datang? Di mana para pemimpin sekte yang kalian tangkap sekarang? Tang Zijun, kamu adalah penjahat. Aku bawa ke sekte Daro. Meminta maaf kepada pemimpin dan Tuan Shan Goku dengan hidupmu bukan jadi pahlawan. Jangan anggap punya sedikit kemampuan lalu seenaknya di sekte Daro. Berdiri saja. Ikut aku minta maaf kepada pemimpin dan Tuan Shan Goku. Berdiri saja. Tidak tahu pemimpin sekte lain. Apakah mereka sudah dibawa? Pemimpin Ling Yun terlalu melawan, mati akibat kelalaian saya. Pemimpin Wu Qing, pemimpin sekte Tianshan, serta sekte King Feng. Sudah kutangkap. Akan saya bawa mereka sekarang. Kamu sombong. Sebagai orang dari Lingzhou menjadi budak Jepang. Melukai saudara sendiri. Kamu yang sombong. Matilah tenang, cukup omong kosong. Berlutut sekarang. Kamu akan mendapat hukuman. Akan mati dalam penderitaan. Haruskah kita semua patuh padamu dan berlutut pada Jepang? Hal ini bukan urusan kalian. Di sekte besar saya dan Yamaguchi memutuskan bawa bantuan. Lutut mereka. Tendang sampai lemas. Tadi kalian kan masih kuat, bukan? Apa pilihanmu selain menyerah? Jika tahu akibatnya, kamu pasti sudah menyerah. Kenapa harus derita begitu? Zhang Wuhan, bekerja keras untuk Jepang. Inikah hidup yang kamu inginkan saat kamu tidur dan bermimpi? Tidakkah korban muncul dalam mimpi? Jipa, keluarga Tang musnah. Hari ini, Jepang takkan bisa seenaknya di Lingzhou. Lin Feng, Huang Shen, kalian berdua, dua orang tua kumuh. Akankah mati seperti Tang Qingshen? Sekarang kalian harus menyerah sepenuhnya. Aku tak akan sulitkan kalian. Kami sama denganmu. Menyuruh kami menyerah. Mungkin di kehidupan lain. Apa bisa terjadi? Benar. Kami takkan melukai Lingzhou maupun warganya. Hari ini batas akhir kalian. Sabar kami dan Pak Sakaguchi bukan abadi. Jika hari ini kalian tak mau kerja untuk Pak Sakaguchi, komunitas Lingzhou harus tunduk pada Senkou. Izinkan aku menjadi pimpinan Lingzhou. Hari ini kalian semua akan mati. Kalau kami pengecut, hari ini kami tidak akan hadir di sini. Karena kalian begitu keras. Aku akan tunjukkan. Cambukku lebih keras. Atau tulangmu lebih keras. Maafkan saya. Beritahu. Para pemimpin sekte ada di mana? Semua korban pedangku, tidak ada yang hidup. Mengundang kematian. Bukan. Aku pakai darahmu untuk memuliakan sekte Tang dan Lingzhou. Saya tahu lokasi mereka. Beritahu. Aku tiba-tiba teringat, ya, mereka di halaman depan sekarang. Dengan Senkou dan pemimpin sekte. Baiklah. Ternyata kalian punya sedikit harga diri. Sudah lihat kan? Wanita secantik bunga. Hanya pemenang baru boleh nikmati. Tapi kalian, kalau kalian taat, setelah aku selesai menikmatinya, kalian juga bisa merasakannya. Hahaha. Tidak menghargai kesempatan,
Akan kuatasi kalian. Akan kutindih seperti lumpuh lebih rendah daripada anjing. Hamaguchi, kalian lebih rendah dari binatang. Culik wanita sipil. Sungguh, sangat menjijikan. Dasar bajingan. Cepat tutup mulutmu. Bicara kasar pada Tuan Yamaguchi. Kamu ingin mati. Zhang Wuhang, anjing setia. Semut kecil saja. Berisik di depanku. Jika hari ini aku bisa paksa mereka bicara, ambil keuntungan darimu. Dengan tatapan tajam dan penuh Ayam dan bebek. Sebaiknya kamu tahu batasmu. Bekerja untuk Tuan Yamaguchi, kehormatanmu. Siapa yang mau? Jangan omong kosong padaku. Karena kalian tidak menghargainya. Pergi ke bawah, pergilah ke neraka. Ini sesuatu yang... Ini akibat dari perbuatan kami sudah memberikan kalian cukup waktu untuk memikirkannya. Nasihat akan sampai padamu, hantu sombong. Kalau begitu, matilah. Cepat bertindak. Tidak ingin melihatmu. Wajah kalian menjijikan. Wajah munafik. Sesuai keinginanmu. Aku akan memaksa kamu menyaksikan saudaramu mati di hadapanmu. Apa yang kamu maksud? Fanji, hubungan kita sebagai saudara. Bagaimana matimu? Kamu bisa memilih. Chang Wo-hun, dahulu kita berjanji di alam bebas untuk menjadi saudara sejati. Sekarang kamu bersekutu dengan Jepang lawan kami. Dulu, kamu yang menolak berbagi kekayaan denganku. Aku menawarkan perdamaian, tapi kamu bilang itu tindakan rendahan. Sekarang, aku sudah terkenal sesuai sumpahku. Seluruh Lingzhou kenal Zhang Wuhun. Pengecut. Dikenal jahat. Bukan teman yang dulu cinta bela diri. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu penuh keserakahan, tak pantas jadi saudaraku. Aku dulu buta melihatmu. Kalau kamu ingin mati, baiklah, aku akan penuhi keinginanmu. Cukup! Kamu membunuh saudara kita di Lingzhou. Apakah ini cara sekte Dilungmu bertindak? Siapa kamu berani bicara seenaknya? Kamu sama sekali tidak tahu batasan. Tahu tidak, seluruh Lingzhou, semua ada di dalam genggaman kuasa saya. Semua orang, mereka harus menundukkan diri di hadapanku atau mati. Mulutmu besar. Di Lingzhou, siapa yang tak tahu? Kamu cuma pelaku setia Yamaguchi. Kapan anjing itu mulai berlaku sombong? Kamu! Bugang, siapa yang kamu bawa? Bawa keluar dan habisi dia. Wugang berniat membunuhku. Kita lihat apakah dia mampu. Guru besar. Dia adalah jenius Tang 20 tahun lalu, pemimpin usia 7 tahun, Tang Zijun. Tang Zijun? Bukankah dia lenyap saat keluarga Tang dibantai 20 tahun lalu? Saya kira dia seharusnya sudah mati di gunung, tapi masih hidup. Sulit untuk dipercaya. Tang Wenshu adalah anak kecil yang kabur dari keluarga Tang. Tersisa keluarga Tang sudah mengakui dia adalah Tang Zijun yang hilang. Sulitkah mempercayai aku masih hidup? Apakah sulit bagimu untuk mempercayainya? Kamu menjadi pemimpin sekte besar di Lingzhou. Menjadi kepala sekte terbesar di Lingzhou, Tang Zijun, bukan? Benar. Aku menghargaimu sejak kau masih hidup. Bolehkah kerjakan sesuatu untukku? Asalkan kamu setuju. Para ibu hamil di tempat ini, termasuk anak babi yang diberi susu dari ibu hamil. Kamu bisa menikmati apapun yang kamu mau. Aku berikan semuanya. Kau tak pantas disebut manusia. Aku takkan melayanimu. Tidak akan pernah. Tutup mulutmu. Saat ini kau hanyalah tawanan kami. Angkuh sekali. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Yamaguchi. Ngomong kosong. Kalian semua bajing lebih rendah dari manusia. Pergi dari wilayahku. Tang Zijun, kamu selamat. Tetapi sekarang, ucapanmu terlalu angkuh. Kau memang harus mati. Tapi jangan khawatir. Aku akan kirim adikmu padamu untuk reunifikasi klan Tang. Kau benar-benar Zijun, kau masih hidup. Benar, aku adalah Tang Zijun. Aku selamat dulu, kini balas dendam. Aku cari orang-orang brengsek ini. Balas dendam untuk jatuhnya klan Tang. Luar biasa sekali. Anak kakak King San, sikap teguh. Melihatmu, aku teringat sosok ayahmu dulu. Kamu memiliki darahnya.
Pasti tetap sama. Kami masih ingat kepahlawananmu waktu kecil. Dulu sekali, orang itu, Zhang Wuhen, ia membawa anggota klan Daluo ke sini untuk menciptakan kekacauan. Jadi bagian dari mereka. Mereka menyakiti muridku dan tetua sekte lain. Itu ayahmu melintas di sekte King Feng untuk menghadapi Zhang Wuhen dengan pengikut sekte Darul. Menyelamatkan King Feng. Saat orang Jepang pertama kali datang ke wilayah Lingzhou, dia adalah ayah memimpin banyak sekte. Mengusir mereka. Tak pernah menyangka. Setelah ayahmu tewas, mereka kembali kuat. Keluarga Tang musnah selama 20 tahun. Ternyata kalian masih ingat jasa ayahku. Terima kasih karena kalian belum melupakannya. Haiya. Adegan ini sangat memuaskan hati. Sekarang bukan saatnya bersatu, kenali situasi terlebih dahulu. Masa lalu butuh batasan. Akhiri di sini saja. Racun cambuk sebelumnya sudah bekerja. Kalian saling hancurkan. Zhang Wuhen, setelah 20 tahun, kamu masih sama buruknya. Memperacuni pemimpin jujur, biarkan bertarung hingga mati. Kamu sungguh biadab. Aku berterima kasih atas pujianmu. Jika aku tak berani ekstrem, bagaimana aku bisa hidup seperti impian banyak orang? Ada yang mau iri padamu, penduduk Lingzhou. Mereka ingin menghancurkanmu dan memakanmu. Menyedot darahmu, manusia sekelas kamu. Matilah dengan penderitaan. Kamu masih kuat mencaciku. Lihatlah ketiganya. Lagi pula, tidak ada banyak waktu untuk ngobrol. Aku akan membunuhmu. Matilah kau. Oh. Mengerti. Berhenti, cukup bertarung. Kita semua sesama bangsa. Kalian mau dikendalikan oleh racun? Bangkitlah. Wanginya enak, hahaha. Apakah kita akan memenuhi keinginan bajingan? Tak perlu melawan, mereka tak terbangunkan. Saya sudah memberikannya. Obat baru kuat mengendalikan saraf. Mereka penuh semangat tanpa henti. Hanya patuh pada saya. Memang benar. Tak layak disebut manusia. Ayo pergi. Serang wanita itu. Cepat sadar. Saya Tang Zijun. Jangan lakukan ya. Om Lin. Bangunlah sekarang. Bangunlah sekarang. Jangan terpengaruh oleh racun itu. Musuh yang harus kita lawan bersama. Dia adalah Zhang Wuhen. Percuma saja. Patuhlah. Menemui ajalmu. Zhang Wuhen. Bukan kamu yang sombong. Bukan kamu yang meremehkan kerjasama saya. Aku akan tunjukkan padamu. Rasanya ketika dibunuh oleh orang-orang terdekat. Betul, jangan lupa. Jangan melukai. Orang Lingzhou sesamamu. Aku penasaran untuk melihat. Kamu akan menyesal tak bekerja sama dengan Tuan Shen Kou. Zhang Wuhen. Aku akan hancurkanmu. Aku nggak ada waktu buang-buang sama kamu. Mereka bisa temani kamu saja. Kalian para pemimpin Lingzhou yang dihormati. Jangan terpengaruh omongannya. Zhang Wuhen. Shen Kou Mingji. Gugang. Aku bakal siksakan mati dengan damai. Dulu kalian adalah sesepuhku. Kalian pernah bersumpah dengan ayahku. Jangan paksa aku nggak tega melakukannya. Cicun. Kami salah menilai orang. Bantu sekte Daluo. Kita ditipu orang jahat. Sebagai kepala sekte King Feng, harus menjaga semua daerah Lingzhou. Bertikai sesama di sini. Kamu bisa bangkit. Paman Huang juga mampu. Bangkitlah. Kalau kita teguh, racun ini bisa ditaklukkan. Jangan terus dikuasai olehnya. Ayo maju. Paman Huang, bangkitlah segera. Paman Lin saja bisa. Kamu juga pasti bisa. Apakah kamu mau rencana Zhang Wuhen berhasil? Jika begitu, dia merebut sektemu dan akan membahayakan rakyat.
Zijun, harapan Lingzhou. Aku paham. Kamu tidak ingin menyakiti orang-orang Lingzhou seperti Zhang Wuheng. Tenanglah. Tidak akan aku biarkan tanganmu tercemar darah rakyat Lingzhou. Paman Lin, apa yang kamu rencanakan? Zhang Wuheng dan Yamaguchi Meiji. Mereka harus mati. Kita tak boleh jadi alat pembunuhan mereka. Kalau tidak, apa bedanya dengan mereka? Di tanganmu. Hanya darah pengkhianat dan darah orang Jepang. Aku tangani hal buruk untukmu. Jangan, Paman Lin. Tetap hidup baik. Lakukan ini demi ayahku. Saksikan aku akhiri Zhang Wun. Aku akan memusnahkan mereka yang telah menindas Lingzhou. Bagus sekali. Kamu mirip Zijun di masa kecilnya. Tidak berubah. Aku akan menyaksikan semuanya dari sorga. Mereka menderita karena kejahatan. Pada saat kemenanganmu. Belum. Saat ini, Kamu bebas dari semua beban. Kejar impianmu sekarang. Walau terpaksa, apa wajahku untuk menghadap kalian? Maafkan aku atas segala kesalahanku. Jangan tinggalkan aku. Changwon, Om Lin, kamu akan menerima hukuman setimpal. Om Lin, Om Huang, percayalah padaku. Aku akan membalas dendam kalian. Di surga, lihatlah aku melawan Zhang Wuhen dan para penjahat. Dihukum secara sangat Itu milik kamu tidak hormat karena kami membunuh saudara. Namun, lihatlah. Meskipun bukan tanganmu, mereka mati karena kamu. Pada akhirnya, kematian mereka semuanya menjadi beban di pundakmu. Zhang Wuhen, diam! Kamu telah melakukan banyak kejahatan. Takutkah kamu pada karma? Delasan. Semua orang mengatakan aku akan menerima karma. Tapi di mana karma itu sekarang? Saat ini, hanya kemegahan dan kekayaan yang kulihat. Mereka mati hari ini. Aku balas dendam. Aku akan memenggal kepala kalian. Menenangkan roh mereka. Saat tanah Lingzhou menjadi wilayahku, Zhang Wuhen akan menjadi penguasa tanah ini. Saat itu tiba, pasti banyak orang yang akan setia padaku. Kamu yang tak menyerah. Hanya ada jalan mati. Apa sebenarnya kamu? Menang 2 kali saja sudah membuatmu begitu sombong. Orang-orang tersayangmu. Kami bunuh mereka. Kalau kamu memang hebat. Sepanjang 20 tahun. Seperti tikus di saluran. Bertahan hidup dengan cara yang memalukan. Obat halusinasi tadi. Ramuan khusus buatan Bapak Yamaguchi yang mengendalikan saraf. Kamu pasti sudah merasakan kekuatannya. Betul, Bapak Yamaguchi, Anda adalah orang hebat. Dengan ini, siapa yang berani melawan Anda? Ini nggak ada artinya. Kalian ini tidak punya wawasan. Barang kecil ini cuma sedikit dari apa yang aku kuasai. Tidak layak menjadi manusia. Gunakan tubuh kalian untuk menghormati arwah di tanah ini. Saya punya sesuatu hebat. Akan kuberikan padamu. Nggak boleh. Mengarah ke sini. Ayah, kenapa kamu lupa padaku? Bunuh aku, bunuh aku. Saya adalah ayahnya. Nama saya Zijun. Zijun, putriku. Ayah, aku selamatkanmu. Zijun, itu tidak akan berhasil. Meski kau bebaskan aku mungkin akan kehilangan kesadaran dan melukaimu. Mungkin aku akan melanggar Tang Men dan Lingzhou. Ayah, percayalah, aku sudah dewasa. Panas.
Putriku telah tumbuh dewasa. Ayah, aku minta satu hal. Apapun yang kau minta, aku akan melakukannya. Membunuhku. Tidak, ayah. Aku lebih suka mati di tanganmu daripada menjadi boneka Sanko. Jangan. Ayo lakukan. Mau mati? Tak mungkin. Aku masih membutuhkanmu. Ayah, tunggulah aku. Sanko Meiji, tubuhmu takkan tersisa. Masihkah risau Kaguchi? Walau kamu tahu dia masih hidup, tetap saja mustahil. Takkan bertemu dia lagi. Jangan bayangkan aku akan gentar karena omonganmu. Kataku tak tergoyahkan. Kalau aku bilang akan menemukannya, aku pasti temukan. Lalu apa pentingnya? Sebelum kamu berhasil menemukannya, dia mungkin sudah jadi mayat busuk. Mengundang bencana. Bukan. Panggil pengawal Meng, lapor intrusi. Pengawal Meng pasti bisa mengalahkan monster itu. Serahkan padaku. Thompson, kamu mau bunuh aku? Meng pasti kejar kamu. Aku gak peduli siapa-siapa. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Apakah kamu sama sekali tidak takut? Apakah kamu paham? Membenci yang gak dengar di daerahnya. Orang kayak kamu mati. Aku gak peduli. Kalau dia juga buta moral seperti kamu. Aku bakal bunuh dia juga. Jiang Wuhan, lihat seranganku. Farena, kamu keras kepala, aku pakai semua kekuatan. Mau mati ya? Ya! Batu, aku pikir kamu jago banget. Segitu hebatnya. Jiang Wuhan, hari ini kamu dapat balasannya. Kalau aku gak cedera parah dan belum pulih, kamu kecil berambut pirang, manfaatin kesempatan. Gimana menangiku? Sekarang kamu kayak anjing basah. Cuma kalah perang. Daluomen. Itu sekte paling kuat di Lingzhou. Aku. Pemimpin sekte Daluomen. Bunuh aku, kamu gak takut marahin Daluomen. Balas dendam padamu. Lalu apa yang terjadi kalau sekarang kamu masih ada di tangan aku? Kamu hanya anjing setia. Matilah berulang-ulang. Tidak akan ada yang peduli. Sakaguchi tak maafkanmu. Cukup sudah omong kosongmu. Cukup sudah omong kosongmu. Hari inilah akhir hayatmu. Hari ini kau mati. Bayar semua dosa yang telah dilakukan terhadap ayahku dan balas dendam darah atas keluarga Tang. Bayar semuanya. Meng Zongguan telah datang. Lihat Meng Zongguan. Dia masuk tanpa izin dan berbuat anarkis di sekte kami. Melakukan kekerasan besar-besar. Tahu tidak kenapa aku barusan banyak bicara? Karena mereka sudah datang, Tang Zijun, aku takkan mati. Hari ini adalah hari matimu. Berani mengancamku. Maka matilah kau. Siapa itu? Berani bertindak di hadapanku. Apakah kau pikir Lingzhou bebas dari hukum? Meng Zongguan, wanita ini mengancam saya. Dia ingin membunuhku dan mengabaikan Anda. Meng Zongguan siapa? Semua yang menghalanginya akan mati. Ini kan tidak ada hukumnya. Pak Meng, cepat selesaikan masalah ini sesuai prosedur. Kamu siapa? Keributan di tempatku. Betul. Pak aku. Jenderal Ling Xiao. Pak Meng, lihatlah. Wanita ini melukai orang dan masuk rumah tanpa izin. Kalau Anda datang lebih lambat, kami hampir mati. Iya. Pak Meng, putuskan sendiri. Orang-orang itu mati karena dia. Pak Meng, apakah Anda salah pukul? Kalian berdua. Kalian berbuat apa? Kalian tidak sadar. Hai. Aku baru ingat. Datang ke gua beberapa hari lalu. Pelayanan buruk. Lupa hadiah Anda. Mereka pantas dihukum. Panggil orang. Ambil harta gua. Barang terbaik. Sajikan ke manajer Meng.
Manajemen, lihatlah. Ini produk terbaik sekte kami. Mohon ampun dan redakan amarah Anda. Datangnya mendadak, belum ada persiapan. Nanti akan saya antar ke rumah Anda. 2 hari lagi, saya kirim ke sana. Kalian berdua bersekongkol melakukan kejahatan. Nasib sial. Ayo, manajemen, lihat ini. Maaf, hadiah ini tidak sesuai. Kesalahan ada pada kami. Mohon sabar beberapa hari lagi, kami akan carikan yang terbaik dan antar ke rumah Anda. Kirim langsung ke rumah Anda. Kalian berdua, tundukkan lututmu di depanku. Tahukah kamu siapa di depan kalian? Dialah yang terkenal luas. Jenderal Ling Xiao. Jenderal Ling Xiao. Dialah Jenderal Ling Xiao. Hah? Apa? Manajemen, Jenderal Ling Xiao. Mustahil. Dia adalah pemimpin sekte Tang Zijun. Betul, pengawas Meng. Mungkin kamu keliru. Saya pernah melihat punggung Jenderal Ling Xiao dari jauh. Punggung itu jauh lebih besar daripada wanita gila ini. Tampaknya bukan orang yang sama. Mai. Kalian menyindir saya. Aku tidak berani, tapi wanita ini, dia benar-benar Tang Zijun dari sekte Tang. Mungkin ada salah paham. Benar, dulu saya anggota sekte Tang. Saya melihat dia tumbuh. Tak mungkin salah. Apakah wanita ini menyamar sebagai Jenderal Ling Xiao? Kamu berani bilang dulu murid sekte Tang? Sangat tidak bermoral. 2 orang bodoh tanpa wawasan. Jenderal Ling Xiao. Nama asli Tang Zijun. Dia adalah pemimpin sekte Tang. Jenderal penjaga Lingzhou. Kalian 2 brengsek. Tidak kenal Jenderal Ling Xiao. Menyebar rumor dia palsu. No, Jenderal, saya tidak tahu diri. Mohon ampun. Jenderal dan pengawas Meng, kalian salah besar. Semua ini salah Wugang. Dia yang menyuruhku, dia yang memaksa. Yang mulia, kebenaran. Jenderal, Zhang Wuhun berbohong. Pelaku utama dia. Sekarang dia mencoba menjauhi semua tuduhan. Tuan Liang, busuk sekali, sangat tidak bersih. Aku ingin membersihkan diriku dari semua tuduhan. Sangat korup, sangat tidak bermoral. Jenderal Ling Xiao, maaf sebelumnya. Maaf, tidak pantas. Saya akan memukul diri sendiri agar Anda lega. Komandan, aku sudah maju. Maafkan saya akan menghukum diri sendiri. Sudah cukup, berhenti saling sikut. Pengalaman saya lebih banyak. Kasus darah Tang. Ini akibat ulah kalian. Meski kamu babak belur, itu tidak akan berguna. Aku akan ungkap semua. Komandan, dipermalukan karena insiden Tang. Wugang merencanakan dan memaksa aku. Jika tidak bantu, dia hancurkan tempat kami jadi kandang babi. Bohong! Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianati sekteku sendiri? Kamu, Zhang Wuheng, orang tua yang hanya memikirkan keuntungan. Iri pada keluarga Tang, terus ancam. Kamu ingin hancurkan Tangmen? Mengecut tanpa martabat. Bicara ngawur. Zijun, kita semua anggota keluarga Tang. Zhang Wuheng mengancamku, sehingga aku mengkhianati Tangmen. Wugang, kamu benar-benar pengecut palsu. Jangan pura-pura peduli di sini. Sekte kita memperlakukanmu baik. Apakah ini cara kamu membalas kebaikan Tangmen? Aku tak berarti apa-apa. Guru menyelamatkanku, memberiku makan, dan mengajarkan seni bela diri. Aku pasti sudah mati sejak lama. Semua yang dimiliki Tangmen hilang gara-gara Zhang Wuhun. Aku mengikuti rencananya untuk bertahan dan membalas dendam bagi Tangmen. Zhang Wuhun, kamu telah berbuat jahat. Sekarang waktunya pembalasan. Jangan bohong. Kamu mencoba menjatuhkanku dengan cara yang sangat licik. Dia bunuh Tangmen. Bergabung dengan musuh cukup untuk penjara seumur hidup. Kalau bukan kamu, apa aku kenal prajurit negara itu? Penjahat pengkhianat, kamu malah menyalahkan saya. Rahasiamu terbongkar. Jangan pura-pura polos. Kamulah pembunuhnya, pengkhianat negara. Zhang Wuhun harus mati. Selama dia hidup, dia akan melaporkanku dengan bukti-bukti. Ini kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya secara sah.
Jenderal, Zhang Wuhun berbuat jahat, harus dihukum. Aku akan hapuskan dia untukmu. Membalas dendam untuk Tang Men. Balas dendam. Kamu hanya ingin tutup mulutku. Jangan banyak bicara. Ayo lawan. Jenderal Zhang mati. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa. Para kepala sekte, saya akan memberikan penghormatan. Mereka membuat kita kehilangan banyak waktu. Aku tidak tahu kemana Sancho membawa ayahku. Kamu tahu di mana rumah Sancho? Tak tahu. Dia ada di Villa Barat King Cheng. Dia pemimpin. Saya bunuh Zhang menebus dosa. Kasihanilah aku dan biarkan aku pergi. Perbuatan jahatmu. 100 pembunuhan pun tidak cukup. Kalau tidak membunuhmu, tidak adil bagi 200 jiwa dari keluarga Tang yang kamu bunuh. Pemimpin, semua ini karena tekanan dari Zhang Wuheng. Kalau tidak membunuhmu, tidak adil bagi 200 jiwa dari keluarga Tang yang kamu bunuh. Pemimpin, semua ini karena tekanan dari Zhang Wuheng. Apakah kamu ingat masa kecil? Saat Anda demam parah, saya bawa turun gunung cari dokter. Kamu masih ingat segalanya. Apakah kamu masih ingat? Orang tuaku menganggapmu sebagai anaknya. Bagaimana kakak-kakak sekelompokmu memperlakukanmu? Aku yang membunuh mereka. Jangan berteriak. Ingatlah apa yang kulakukan. Karena aku pernah menyelamatkanmu, biarkan aku pergi. Mari kita akhiri ini dengan damai. Dulu hubungan kita sangat baik. Bagaimana bisa kau membunuhku? Persahabatan dulu begitu erat. Semua lenyap setelah pembantaian. Mereka yang mati, mereka tidak akan memaafkanmu. Aku tak akan memaafkanmu. Kamu terlalu suka menjelaskan. Pergilah ke neraka. Jelaskan pada arwah yang mati sia-sia. Kamu terlalu suka menjelaskan. Pergilah ke neraka. Jelaskan pada arwah yang mati sia-sia. Terima hukuman. Aku tak akan mati di sini. Aku akan bertarung. Baiklah. Hari ini, aku balas dendam Tang. Jenderal, mohon tahan sejenak. Wugang, narapidana penting. Simpan dia untuk nanti. Masih perlu memeriksanya. Tolong permintaan kepada jenderal. Hidupkan dia dulu. Hari ini kau beruntung. Namun tidak lama lagi, bayar dengan darah. Bawa dia keluar. Pengelola utama, Meng. Apakah Anda tahu tentang insiden Zhang Wuheng dan Wugang? Saya tidak mengetahui. Saya baru di sini setelah komandan sebelumnya meninggal. Baru bertemu Zhang Wuheng dan Wugang beberapa hari lalu. Komandan sebelumnya meninggal mendadak. Tepat di momen penting ini. Ya, saya juga merasa aneh. Komandan sebelumnya, Lao Chen adalah teman dekat saya. Saya yang menemukan mayatnya pada hari itu. Menemukan apa? Medali bunga sakura di mejanya. Lambang Yamaguchi. Teman sekelasmu. Bertahun menjabat. Tidak mungkin tak sadar adanya keanehan. Mungkinkah? Dibalikan oleh Sakura. Berselisih dengan Yamaguchi. Dibunuh agar tidak berbicara. Tidak mungkin, ini mustahil. Belajar bersamanya lama, dia jujur. Dia tolak tawaran dari Yamaguchi. Oh, begitu ya. Kelihatannya Yamaguchi gagal memperoleh kepercayaan Chen. Mereka pilih membunuh. Ya, betul. Kelihatannya Yamaguchi lama bekerja sama dengan Zhang Wuheng dan Wugang. Mereka telah korupsi banyak orang. Hal yang paling penting sekarang, segera cari Yamaguchi dan selamatkan ayahku. Yamaguchi ambil ayahku. Pasti ada rencana jahat lain. Tang Qingshan, mantan Master Sekte Tang yang dulu hebat. Saat ini, kamu ada di bawah kendaliku. Kamu cuma budak Jepang yang memanfaatkan situasi. Ngapain berteriak-teriak? Tang Qingshan, apakah kamu masih merasa menjadi master terhebat dari Sekte Tang? Kamu hanya bermimpi. Orang sepertimu. Aku akan membuatmu cacat tanpa perlawanan. Tang Qingshan, apakah kamu masih merasa menjadi master terhebat dari Sekte Tang? Kamu hanya bermimpi.
Orang sepertimu. Aku cacatkanmu. Kamu tak punya daya untuk melawan. Tidak bisa melawan. Lingzhou kalian tak mampu melawan kami sama sekali. Setelah pasukan berkumpul, elit terbaik Lingzhou, semua akan menjadi bawahan di bawah Jepang. Kamu hanya bermimpi. Asalmu memalukan. Pandanganmu sempit, kamu pikir prajurit Lingzhou. Mereka punya penerus, jangan remehkan Lingzhou. Sampai sekarang, kamu percaya pada orang-orang Lingzhou dengan keyakinan yang tidak goyah. Aku akan bilang padamu, aku berada di Lingzhou. Aku berjalan bebas. Sudahlah, sampai di sini. Kau masih percaya orang Lingzhou? Sangat yakin dan percaya. Dengarkan, aku akan mengatakan ini pada... Di Lingzhou, aku bebas karena berjalan bebas. Semua ini karena kalian. Hai penduduk Lingzhou. Apa yang barusan kau ucapkan? Zhang Wuhang, kepala sekte Dalu. Dan Wu Gang. Mereka telah membocorkan semua rahasia Lingzhou padaku. Bukan. Mereka tidak pantas disebut sebagai warga Lingzhou. Sesal sekali, dulu aku terlalu lunak. Aku bawa Wu Gang kembali, keluarga Tang. Kalian yang berasal dari Lingzhou, cukup beri sedikit imbalan. Apakah kalian rela menjual negara sendiri? Dengan alasan seperti itu, apa andalanmu melawan kami? Lawan prajurit Sakura. Tang Qingchen, kamu tahu kenapa aku nggak pernah membunuhmu? Coba lihat ini. Ini barang bagus dari Lingzhou kalian. Ilmu hisab bintang. Kalau aku sudah mahir dalam ilmu ini, jadi nomor 1 cuma soal waktu. Sedangkan kamu, jadi kelinci uji coba. Ini semua, itu cuma sampah budaya yang udah dibuang leluhur kita. Ini bukan ilmu kita, orang Lingzhou malas belajar ini. Jangan banyak omong kosong. Pasti kamu iri sama aku karena aku bakal kuasain ilmu super ini. Pasti kamu iri banget sama aku. Hah? Sanko, ilmu hisab bintang. Itu cuma cara curang. Kalau kamu terus latihan ini, nanti bisa gila atau kehilangan kontrol. Tubuhmu akan meledak. Dasar tua bangka. Ilmu bela dirimu sudah hilang. Tapi akar spiritual di tubuhmu masih utuh. Hidupmu cuma buang-buang udara. Syukuri kesempatan ini. Aku akan memanfaatkanmu. Bukan berarti kamu harus bersyukur sama aku. Bodoh dan keras kepala. Dalam sejarah Lingzhou, yang terlibat dalam hal buruk ini takkan berakhir baik. Kalian orang Lingzhou tidak kuat menahan teknik penyedotan bintang. Akan menyedot habis semua ilmumu. Ambil semua keahlian Master Lingzhou. Mereka akan sumber energiku. Jangan harap prajurit Lingzhou kami tidak akan kalah kepada kalian. Kamu saja. Sekarang cuma bisa di tempat ini. Cuma omong kosong. Saat waktu Win tiba, nyawa anjingmu, akhir hidupmu sudah tiba. Pak Sakaguchi, waktu Yin akan segera tiba. Altarnya sudah siap. Datang tepat waktu. Tang Qingchen, hidupmu akan segera berakhir. Kalau ada pesan terakhir, sampaikan sekarang. Kalian para samurai, jangan harap merebut tanah Lingzhou. Mimpi kalian tak terjangkau. Tak mau mengakui meski akan binasa. Kalian yang berasal dari Lingzhou, sekumpulan pengecut. Imut sekali. Di tempat lain banyak sepeda. Farena. Cie! Teknik getaran membelah energi. Putuskan 8 saluran kuasai ilmu. Keterampilan menyedot energi. Bangkitlah.
Saya telah berhasil. Setelah usaha panjang, saya akhirnya ilmu besar saya segera berhasil. Ada masalah. 3 detik lagi, Tang Qingshan. Kekuatanmu akan segera menjadi milikku. Aku Tang Qingshan, seumur hidup mengecewakan Ling Zhou. Sebagai kepala keluarga Tang, tidak mampu melawan musuh luar. Musuh memanfaatkan situasi. Aku Tang Qingshan bersalah pada klan Tang. Klan Tang hancur, ratusan korban. Hidupku tak cukup menebus dosa atas nyawa mereka. Aku Tang Qingshan. Maafkan ayahmu, Zijun. Aku sangat menyesal. Ayah, aku berdosa padamu. Sudah selesai. Aku akhirnya mencapainya. Bapak. Ayah! Jun. Ayah, aku selamatkanmu. Jangan, Nakamura terlalu kuat. Kau datang pada saat yang tepat. Tang Qingshan, kamu tahu batasmu. Terlambat, aku ambil seni bela diri putrimu. Korbankan untuk ilmu penyerapan. Ayah, selama ini aku rajin berlatih. Aku sekuat Nakamura. Hari ini aku pasti akan membunuhnya demi engkau. Balas dendam untuk Ling Zhou. Seorang wanita biasa berani berkata sombong di sana. Tanah Ling Zhou kalian akan milik negara Sakura. Di sana kamu berani sekali mengancam akan membunuhku. Chang Wuhun dan Wu Gang. Mereka tertangkap, kamu sendirian. Tidak ada perlindungan. Bagaimana kamu sombong? Kalian benar-benar tidak berguna. Itu saja. Kekuatanku puncak dominasi dunia. Semua Ling Zhou tidak bisa menang. Tidak ada yang menang. Mimpi saja. Aku akan tunjukkan padamu, cewek sombong. Inilah kekuatan sejatiku. Ayah, aku selamatkanmu sekarang. Perjalanan ini. Zijun, berhati-hatilah. Tidak bisa. Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Auranya sepertinya sangat kuat. Aku tak bisa mengalahkannya sekarang. Menurut Zijun, dengan cara ini kita bisa mengalahkannya. Apakah Anda memiliki cara lain? Saya tahu satu. Metode lisan dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Metode ini baik. Tetapi efek sampingnya bahaya bagi tubuh tak terabaikan. Ayah, aku mampu menanggungnya saat ini. Tak ada pilihan lain, hanya cara inilah yang bisa menang. Anak yang baik. Ucapkan dalam hati. Tubuh yang terbebani akan melambat. Bergerak cepat saat berputar. Gerakan tangan harus lentur. Kekuatan musuh hanya menyentuh permukaan saja. Keinginanku. Ayah! 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 Mari kita pulang. Ini adalah ayah saya. Anda masih hidup? Guru besar. Kenapa bisa begitu? Ayah saya terluka parah. Ada banyak hal untuk diceritakan. Dia mendapat teknik rahasia dari suatu tempat. Kami nyaris kehilangan nyawa. Sekarang, masalahnya sudah terselesaikan. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anda pura-pura pemimpin, menyelamatkan ayah saya. Keluarga Tang berterima kasih. Saya sangat berterima kasih ke... Faktanya adalah, saya bukan pemimpin palsu. Tang Zijun hilang 20 tahun. Karena identitas, khawatir mengundang perhatian. Saya enggan kenal kalian. Fata. Akhirnya Anda kembali. Pemimpin, ternyata Anda. Pemimpin, aku yakin sekali. Aku tahu kamu bakal balik. Oke, sudah. Aku mengerti.
Kalian pasti banyak tanya. Prioritas utama sekarang, yuk buruan selamatkan ayah. Terkena Hisuking Stars, jika tidak segera terlambat. Parah banget, luka guru terlalu dalam. Pengobatan biasa nggak bakal cukup. Ini gimana dong? Tidak ada yang mengerti obat, apalagi di keluarga Tang. Hanya istri guru dulu yang paham soal obat. Aku ingat ibu meninggalkan banyak buku obat. Kita bisa nyariin, bisa jadi dari situ kita dapat cara. Aku aja yang cari. Udah ketemu. Ini dia semua. Cepetan baca-baca, lihat ada nggak tentang Hisuking Stars. Ketemu. Orang yang kena Hisuking Stars, 7 obor abadi di sekeliling. Ramuan ginseng dan Gu Fang Chao. Setelah 7 hari, lampu menyala. Maka akal sehat pulih. Ada cara seaneh ini? Bukankah Gu Fang Chao ini sangat beracun? Apakah bisa dijadikan obat? Hanya saja, Resep itu mencatatnya. Mental rusak, tak ada obat. Menggunakan teknik medis ini dianggap melawan nasib. Dari dulu hingga sekarang, sedikit yang berhasil. Tidak ada cara lain. Jika tidak ditangani segera, akan bertahan lama. Sekarang sudah sampai pada tahap coba saja yang mustahil. Jika kita menggunakan cara ini, masih ada harapan. Jika kita tidak bertindak, maka semuanya akan sia-sia. Guru besar benar. Sekte memiliki semua yang diperlukan. Aku akan segera mencarinya. Lampu abadi sudah menyala. Malam ini kami akan menjaga gurunya. Wen Shu bawa guru besar istirahat. Dia baru saja bertarung melawan gerbang gunung. Dia juga memerlukan istirahat. Terima kasih kepada kakak-kakak. Oh, satu keluarga, nggak usah formal. Ayo, istirahatlah. Kakak, perhatikan ini. Bulan malam ini penuh. Sungguh indah sekali. Langka melihat bulan penuh. Kakak, bagaimana kabarmu? Aku berlatih di perbatasan. Hari demi hari, hanya latihan tanpa henti. Aku merasakan perkembangan. Membalas dendam untuk Tang. Mengalahkan musuh luar. Sesuai dengan harapan, selama beberapa tahun, aku terus melatih diri dan menantikanmu. Membangkitkan kembali kejayaan. Catatan-catatan penting kami. Dulu aku anak kecil yang mengikuti kakak setiap hari. Sekarang aku pria teguh dan berani. 20 tahun lalu, bersama orang tua. Seringkali kami nikmati bulan di sini. Semoga ada kesempatan lagi bersatu seperti dulu. Ayah kami pasti akan selamat. Sekarang kamu sudah pulang. Segalanya mulai membaik. Semoga ayah selalu baik-baik saja. Oh iya. Bagaimana kamu tahu ibumu hilang? Dulu. Lepas aku tidak mau pergi. Kalau tidak ikut, bakal mati. Kamu punya keahlian obat-obatan. Rawat wanita-wanita itu. Mereka penting untuk Yamaguchi. Saat Yamaguchi jadi Raja Naga di Lingzhou, hidupmu juga pasti enak. Dasar bajingan. Cuma Yamaguchi saja. Sakura, biasa. Valian. Bisa kalahkan Lingzhou? Kamu, cewek sialan. Cuma dokter jelek. Pilihannya ada padaku. Pergi sekarang. Tunggu, aku mau melayani Yamaguchi. Pertwee. Jangan coba-coba racuni. Aku pemimpin sekte Dahluo. Rakunmu cuma itu-itu aja. Minum sendiri aja. Pikirkan cara merawat para wanita itu mungkin berguna. Yamaguchi ampuni kamu. Pertwee. Lepas aku, bajingan pengkhianat. Aku gak akan dengar omong kosongmu. Tidak melayani Yamaguchi. Gak ada pilihan buatmu. Pertwee. Peniti rambut. Hiasan ibu dari Xianyi. Ketika pulang, ibu sudah hilang. Wanita tertangkap sekte Dahluo tak ada yang selamat. Oleh karena itu, saya ya ibu tak bisa lepas dari tangan jahat mereka. Kakak, perhatikan ini. Batu giok hijau ini melambangkan sekte Xianyi. Pernah melihat jepit rambut ibu. Meski mirip dengan ini, ada sesuatu yang terasa aneh. Menuduh seseorang sebagai pengkhianatan ajukan untuk pemeriksaan ulang. Ugang mengatakan kepada saya,
Kamu bekerja sama dengan sekte Daluo. Kenapa harus memberitahumu? Dengan alasan apa? Kamu pernah dari sekte Tang. Sambaran ini meninggalkan sekte Tang. Sambaran ini membunuh keluarga sekte Tang. Gurumu dan istrinya, orang tuaku, aku akan mati sebelum memberitahumu. Mengungkapkannya padamu. Sambaran ini kolaborasi dengan Daluo. Bersekongkol dengan musuh asing. Melindungi nama baik Tangan. Atas nama rakyat Lingzhou. Tang Zijun. Sayangku, aku tak peduli pada Tangan sebesar apapun. Haruskah aku takut pada pemimpin kecil? Bagaimana denganmu? Apa yang kamu maksud? Tempat lemahmu itu adalah titik Senkui. Jika ku hancurkan ilmumu, bagaimana bertahan di sekte Lingzhou? Bagaimana bertahan di Daro? Impian dan ambisimu akan jadi omongan orang. Pikirkan dengan matang. Tang Zijun, apakah kamu berani? Daro dan gunung tak akan lepaskanmu. Kamu akan jadi orang cacat, apalagi yang mereka mau. Hanya 3 kesempatan. 3, 2, 1, aku bicara. Apa yang kamu ingin tahu? Aku akan cerita semua. Ceritakan semuanya yang terjadi antara kamu dan ibuku Zhao Chunju. Aku tak minta Zhang Wuhan. Alih-alih membunuhmu, dia dipaksa untuk melayani para istri muda. Apakah benar? Kalau tak mau mati, dengar aku. Tolong minta ampun. Kalau kasihan, aku tak bakal bunuhmu. Wugang cari mati. Tidak taat berarti mati, tapi dia akan taat. Istri guruku, aku urus dia. Kamu tangani. Zhao Chunju, meskipun Anda adalah istri guruku, Anda tahu maksudku. Anda selalu tahu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Anda hianati Tang, tapi saya istri guru. Fahmu. Anda tak jauh lebih tua, wajah masih baik. Kalau Anda bersama saya, mungkin semua masalah sekarang bisa terselesaikan dengan cepat. Ingatkah cara Anda masuk Tang? Pada musim dingin yang sangat keras, saya kelaparan hingga pingsan di depan pintu keluarga Tang. Saya dan guru membawa Anda ke Tang. Kami rawat 3 bulan hingga sembuh. Guru mengajari Anda seni bela diri. Lupakan. Tak lupa, tapi apa artinya dibanding impian? Kalian tak berarti bagi saya. Hutang budi besar tak terhingga. Anda takkan punya akhir baik. Anda menipu saya. Ini adalah semua hal yang terjadi setelah saya bertemu ibu Anda. Dia adalah istri gurumu. Anda berani sekali. Bagaimana mungkin saya bisa Tang Zijun, Anda janji. Kalau Anda bilang, takkan membunuhku lagi. Sebagai kepala sekte Tang, aku harus membunuhmu. Sebagai Jenderal Lingzhou, maka aku lebih berhak membunuh karena kamu adalah orang jahat. Kenapa aku harus ikut aturan? Aku akan ke sekte Dalu, tetaplah di rumah. Kakak, kamu mau kemana? Sekarang aku ingat. Giok pada peniti ibu ada bercak warna. Inilah kuncinya terkait peniti ini. Giok yang sangat murni tanpa cacat sama sekali. Semuanya cacat. Bukan peniti ibu. Aku akan ke sana untuk urusan. Menungguku di rumah. Aku segera kembali. Aku tidak mau. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku tidak mau berpisah lagi. Ini misi rahasia. Jangan khawatir, aman. Kakak, kamu cari ibu ya? Ibu masih hidup ya? Aku cuma mengumpulkan informasi tentang pengkhianat yang bekerja sama dengan Yamamoto dan kawan akan dikeluarkan. Kamu bohong. Jelas kamu cari ibu. Kamu banyak tanya Wugang soal ibunya. Kak, jangan bohongin aku dong. Aku cuma agak ragu. Aku mau cek dulu. Sek Daro berbahaya. Jangan pergi. Daro Sek itu berbahaya. Kok kamu boleh pergi? Aku enggak. Aku cari kamu 20 tahun. Kak, enggak tahan kehilangan keluarga lagi. Hari ini. Kamu pergi, aku ikut. Bangun cepetan. Kamu bangun cepetan. Surat menyurat. Ilmu bela dirimu lemah. Kalau ada bahaya nanti, takut aku nggak sempat bantu kamu. Aku pengen bareng kamu,
Tapi aku harus jaga kamu dulu. Meski ilmu bela dirimu jelek, tapi kabur mah aku bisa. Oke, ikut kamu. Berangkat bareng. Boleh. Yuk pergi. Gak usah khawatir, surat-surat ini aman buat kamu. Kalau aku kenapa-kenapa, satu-satunya keturunan Tang. Darosek sekarang tanpa pemimpin. Tempat paling berbahaya kadang justru paling aman. Apa ibu masih ada di sini? Siapa? Jangan bergerak. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Mata ini terasa akrab. Kamu siapa? Aku hanya pelayan wanita. Wajar kamu belum melihatku. Sebentar saja. Aku orang kecil, akan mati sebentar lagi. Kenapa repot denganku? Maafkan aku. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Cepat bangun, bangkitlah sekarang. Mencari seseorang. Aku ingin tanya. Tanyakan saja. Ucapkan apa yang ingin kamu. Kamu datang untuk melayani wanita. Ya, nama keluargaku adalah Zhang. Mereka yang melayani para wanita sudah pergi. Kenapa tidak pergi? Menunggu keluarga menjemputku. Aku akan pergi dalam... Kamu kenal orang ini enggak? Namanya adalah Cao Chunju. Kemana dia pergi? Dia sedang mencari saya. Dikirim Wugang. Setelah dibebaskan, kami berpisah. Tidak tahu kemana dia pergi. Siapa tahu dia pergi kemana? Boleh. Kalau begitu, silakan pergi. Harap tetap berdiri dengan baik. Tidak benar. Gerakan barusan. Dia bisa bela diri. Sudah mengatakan semuanya. Ada pertanyaan lain. Kamu sedang berbohong padaku. Tidak ada alasan berbohong. Saya memang melayani nyonya sebelumnya. Tapi ditangkap oleh Shen Kou. Siapa saksimu? Mereka sudah meninggal. Bagaimana buktinya? Lepas kerudungmu. Biarkan aku lihat wajahmu. Kalau begitu, saya akan melepas. Kenapa cara menyebarkannya? Sangat mirip dengan ibu saya. Dari mana kamu tahu ini? Sebenarnya siapa kamu? Aku bukan siapa-siapa. Jangan recoki aku. Jangan lari setelah melukai. Hari ini kamu harus bilang, lepas kerudungmu biar aku lihat wajahmu. Buktikan bukan dia, baru lepas. Aku bukan dia. Sudah kubilang. Nona muda, kamu salah orang. Dari mana kamu tahu siapa dia? Kamu kenal dia. Dia ada di mana? Cepat katakan. Nona muda, aku sungguh bukan dia. Orang yang sedang kamu cari. Mungkin tidak ada di sini. Atau dia sudah tiada. Mustahil. Dia belum tiada. Lepas penutup kepalamu, biar aku lihat wajahmu. Aku lihat wajahmu, aku pergi. Sudah cukup. Aku lepas penutup kepala. Kau biarkan aku pergi. Mubu. Guru, kenapa begini? Tersisa satu obor abadi guru. Berkas-berkas ini, apa yang harus kita lakukan? Aku tak tahu kapan kakak akan kembali. Segera bawa obatnya. Obor guru terakhir hampir padam. Apa ada solusi lain? Harus tetap kuat. Kakak dan ibu masih belum kembali. Ayah, harus tetap kuat. Kamu memanggilku apa? Mubu. Lupa aku siapa. Aku adalah si Jun. Sudah meninggal. Kamu memang si Jun. Kamu sudah sangat besar. Aku kira takkan bertemu lagi. Mubu. Alas. Mubu. Berkat jepit rambut itu, saya menemukan Anda. Saya menemukan jepit rambut. Saya merasa ada yang mencurigakan.
Saya datang ke sekte Dilo mencari Anda. Sungguh layak menjadi putriku. Saya memicu konflik dengan Wei Jieng ketika berusaha menjatuhkan jepit rambut. Saya yakin kamu dan WNS akan datang ke sini. Betul. Dia adalah Wensh. WNS menemukannya. Namun, mengira Anda meninggal. Anak kecil. Saya adalah pemimpin sekte seni bela diri. Saya yakin kebijaksanaanmu dan WNS menyelamatkan Teng, menyelamatkanku. Jepit rambut. Ngubu, syukurlah aku menemuimu. Anak perempuanku yang tersayang. Berkat jepit rambut ini. Berkat jepit rambut ini, aku ingat perkataanmu. Jepit rambut ini, turunan keluarga Shen Yipai. Zamrud ini, lambang keluarga Shen Yipai. Tak pernah lupa pada setiap kata. Pantaslah kau dari Zhao dan Tang. Bu, iya. Di mana kamu semua ini? Kok bisa begitu kurus? Pada masa itu dulu, pergi dari Tang dengan surat. Tang habis terbunuh. Setelah itu, aku ditangkap Shen Kou, melayani nyonya. Benci Wu Gang dan Zhang Wuhang. Halo. Aku tidak peduli lagi. Abang Lima, istri guru yang baik, selalu mencoba racuniku. Anjingku makan duluan. Akulah yang akan mati hari ini. Ibu guru, aku memanggilmu bukan agar kau hanya untuk membuatku repot. Pembuktian pengkhianatanmu. Menangkapku lalu membawaku ke sini. Macam tempat yang mengerikan. Zhao Chunju merasa jijik tinggal di sini. Kamu dengarkan? Wanita yang mau kabur, kenapa kamu masih simpan dia? Kamu lupa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa kabur? Tanpa aku, kamu sudah mati berkali-kali. Zhao Chunju, kamu selalu meracuni aku. Kamu membenci kami. Tak cukup sayang. Jika tahu ini, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Ugang, kenapa kamu belum mulai? Jangan-jangan kamu melihat dia agak cantik, menjadikannya ibu mertua, menjadi seorang istri. Ibu guru, kamu pernah menyelamatkanku. Aku memberimu sedikit hormat. Jangan memanfaatkan kekuatanku. Kamu meracuni orang. Yuk, kamu lebih kejam. Dengan air garam, cambuk berbumbu cabai menghantam istri. Ini memuaskan. Apa itu wanita tercinta? Aku cuma lihat dia agak cantik, cuma mau main-main. Kalau sudah tidak bisa dimainkan, maka hancurkanlah. Kalian dua bajingan. Pengkhianat. Matilah kalian. Aku terus lakukan ini berulang kali meracuninya. Tapi tak pernah berhasil. Mereka juga terus mencemoohku. Sampai akhirnya, Shen Kou dan Zhang Wuhang sudah mati. Tai Luosek. Segalanya kacau. Terima kasih, Ibu. Anak perempuanku yang tersayang. Setelah keluarga hancur, kemana kamu pergi? Setelah berpisah dari saudaraku, aku bertempur. Negara Sakura menyerang perbatasan. Aku menyelamatkan Raja Naga, diberi gelar Jenderal Besar Ling Xiao. Setelah janji dengan saudaraku selesai, kembali ke sekte Tang. Daerah perbatasan. Anak perempuanku. Ibu tidak bersamamu. Gagal melindungimu. Menderita 20 tahun di perbatasan. Wubu, aku belajar seni bela diri dengan cara seni bela diriku tinggi. Menjadi prajurit biasa. Tentara medis. Prajurit garis depan. Aku sudah tumbuh dewasa. Itulah. Wubu. Begitu ya? Wubu. Nyonya Guru.
Keluarga bersatu kembali. Bagaimana dengan ayah? Terima kasih. Ayah, dokter bilang dia sisa harinya sudah sedikit. Ada apa dengannya? Biar aku cek. Boba. Jangan khawatir. Bobo! Nyonya Guru, kenapa memuntahkan darah? Energi dalam tubuhnya lemah. Organ vital tak berfungsi. Mengirim energi padanya, menghilangkan racun dari tubuh. Nyawanya selamat. Nyonya Guru, Anda bisa ini. Sekolah kami ahli obat. Kenapa heran? Gunung Biru. Dulu saya salah. Aku sudah pulang. Aku tak akan meninggalkanmu lagi. Lihatlah aku, buka matamu. Lihat anak-anak kita. Lihat para murid kita. Ayah, bangunlah. Ibuku sudah datang. Kakak sudah pulang. Kami semua menantimu, ayah. Ibu, kapan ayah bisa bangkit? Aku juga tidak tahu. Dia ambil terlalu banyak kekuatan. Bisa jadi butuh setahun. Bisa jadi butuh 10 tahun. Bisa jadi. Dia tak akan bangkit. Bu Guru, berkas-berkas ini. Zijun, murid, guru. Guru akan bangkit. Gunung Biru. Gunung Biru, bisakah kamu mendengarkanku? Nama saya Chunju. Buka mata, lihatlah. Semua anggota keluarga Tang masih tetap di... Ayah, bangun. Ibu dan keluarga Tang sudah pulang. Kami tidak akan pergi. Halo,